Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa wa'ada alaina bijannatil ma'wa wa nahana 'an ittiba'il hawa wa aw'ada alaina binari laza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril ardi was sama wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-81 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratut Takwir, Makiyatun wa ayatuha tis'un wa ishrun. Surah At-Takwir diturunkan di Makkah dan ayat-ayatnya berjumlah 29 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin memandang kepada hari kiamat, maka hendaklah dia membaca pertama surah At-Takwir ini dan surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq, karena tiga surah itu banyak sekali menceritakan hal ihwal yang berkaitan dengan hari kiamat, sehingga beliau menjelaskan kepada orang-orang yang ingin tahu tentang bagaimana itu hari kiamat, bagaimana kejadian huru haranya hari kiamat itu, maka bacalah surah-surah tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah kiamatul kubra, yaitu kiamat yang besar. Kiamat di mana mengakhiri sejarah dunia ini. Sebagian ulama ada yang membagi bahwa kiamat itu ada terbagi 4. Ada kiamat khassah, ada kiamat ammah. Kiamat khassah itu terbagi kepada zahirah wa batinah, dan kiamah ammah itu terbagi kepada batinah wa zahirah. Para muhibbin rahimakumullah, kiamat khassah, kiamat yang khusus, yang zahirah, yang zahir itu adalah al-maut atau kematian. Begitu kita mati, berarti kita sudah kiamat. Menghadapi malaikat maut,
dan berbagai macam huru-hara sebelum kematian, maka itu merupakan permulaan kiamat seseorang. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka kiamatlah dia. Nah, ini kiamat khassah yang zahirah. Ada kiamat khassah yang batinah. Kiamat khassah yang batin ini adalah merupakan satu bentuk kematian hati seseorang. Seseorang yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan haram, atau dia bisa membedakan ini halal, ini haram, tapi tidak bisa mengikutinya, maka berarti orang ini secara batin sudah kiamat. Orang yang hendak makan, kada perlu tahu hukumnya boleh atau kada. Orang yang hendak berpakaian ini pakai, kada tahu hukumnya boleh atau kada. Orang yang hendak berusaha ini yang penting dapat untung, boleh atau kada jadi soal, yang penting dapat untung. Nah, orang yang berperilaku seperti itu merupakan sudah kiamat orang tersebut, kiamat batinah khassah. Nah, oleh karena sedemikian rupa tindak tanduknya yang diakibatkan daripada kebutaan mata hatinya, kematian mata hatinya, sehingga orang tersebut dinamai dengan orang yang sudah keluar dari jalan yang benar atau al-fasiq. Nah, orang yang fasik itu orang yang kiamat batinnya, orang yang sudah hancur luluh lantak hatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian lagi kiamat ammah. Kiamat ammah ini pun terbagi dua. Ada kiamat ammah yang batinah, kiamat umum secara batin. Artinya di mana di suatu kampung atau di suatu negeri atau di suatu organisasi yang anggota-anggotanya itu sudah tidak punya mata hati lagi. Artinya moral satu bangsa, akhlak satu bangsa sudah keluar daripada akhlak yang benar. Nah, maka ini sudah kiamat umum yang batin. Di satu organisasi di mana mereka melupakan ajaran-ajaran Allah, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka ini namanya sudah merupakan bentuk kiamat batin terhadap organisasi tersebut. Sehingga orang-orang yang di dalam kelompok itu, baik kelompok masyarakat atau kelompok bangsa itu, dinamai dengan al-fasiqin, orang-orang yang sudah keluar daripada jalan yang benar. Nah, ini kiamat umum yang batinah. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman salafiyah dahulu, di satu kampung, di satu penduduk, di satu bangsa, kalau ada orang fasik, kalau ada orang zalim, cepat terkenal. Kenapa sebabnya? Karena orang kebanyakan mereka itu baik. Sehingga kalau ada orang yang berkelakuan fasik, berkelakuan zalim, dia akan tersendiri. Sehingga dengan mudah kita menamai, itu orang fasik, itu orang jahat. Karena orang sekelilingnya kebanyakan orang-orang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di akhir zaman nanti yang menunjukkan kiamat ammah yang batinah, sebaliknya orang-orang yang bersih, orang-orang yang takwa, itulah yang terkenal. Kenapa? Karena di sekelilingnya
manusia-manusia sudah tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di satu kampung, kalau ada orang yang takwa kepada Allah, itu ganjil, itu aneh. Sehingga disebut, oh si Anu tuh orangnya baik, si Anu tuh orangnya saleh. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat itu sudah jauh daripada nilai-nilai kesalehan. Di satu organisasi, satu pemerintahan, orang-orang yang saleh itu ketahuan. Oh si Anu jadi ini tuh orangnya bersih. Berarti di sekelilingnya sudah orang-orang yang rusak, orang-orang yang zalim, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman nanti, di mana kiamat batinah ammah ini akan menjadi satu kenyataan sebelum datangnya kiamat kubra, kiamat besar yang zahirah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Artinya apabila matahari dihapus cahayanya. Mataharinya ada, cuma cahayanya kada ada lagi. Seperti gerhana. Gerhana mataharinya ada tapi tertutupi. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah ditutupi cahayanya, dihapus cahayanya. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, bintang-bintang itu berguguran, bertebaran. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu beterbangan menjadi debu. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila harta-harta berharga sudah dibiarkan oleh pemilik-pemiliknya karena mereka sibuk menghadapi keadaan-keadaan seperti tadi. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menyatakan, situ ayat min qabli yaumil qiyamah, 6 tanda sebelum hari kiamat besar itu. Bainaman nas fi aswaqihim zahaba dhaw'us syams wa badatin nujum fatahayyaru wa dahashu fa bainama hum kadzalik idh waqa'atil jibal ala wajhil ardi fataharrakat wa tarabat wa ihtaraqat fasara haba'an mansura. Di waktu manusia sedang sibuk-sibuknya di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang, timbul cahaya bintang, maka orang-orang pun bingung. Nah, di waktu demikian itu gunung-gunung berjatuhan, rubuh, maka bumi pun jadi bergerak dan berguncang, dan jadilah gunung tadi seperti debu yang berterbangan. Itu permulaan kiamat. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang itu dihalau. Ini sesudah kiamat terjadi di waktu sanggakala yang kedua. Binatang-binatang ini dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar, dan di situ bercampurlah manusia dengan binatang dan bangsa-bangsa lainnya. Nah, untuk apa binatang itu dihalau, dihidupkan kembali? Tujuannya adalah binatang-binatang itu dihalau untuk diambil balas atau dikisas. Binatang ini pernah menanduk binatang ini, binatang ini pernah memangsa binatang ini. Nah, di hari kiamat itu binatang-binatang itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas.
Ini yang pernah menanduk ikam bergantian tanduk pulang. Ini yang pernah memangsa ikam ganti mangsa. Nah, sesudah semua selesai, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Muti, matilah kamu." Patamut, maka matilah mereka itu dan menjadi tanah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau binatang-binatang itu mereka dihidupkan kembali pada hari itu dan diambil kisas, diambil balas. Nah, lain halnya dengan manusia. Kalau kita menampiling orang umpamanya secara zalim, di akhirat kayaknya dipanggil kita di hadapan Allah, ini nang orang nang ditampiling, ini nang menampiling. Bukan seperti binatang gak ditampiling kada. Nah, manusia apabila disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, yang gantinya, yang bayarannya adalah amal kebajikan. Amal kebajikan. Berhubung ikam pernah menampiling ini orang, maka ikam wajib membayar umpamanya 70 kali sembahyang fardu, 70 hari puasa, 70 kali zakat fitrah, sekali berhaji. Nah, kita serahkan bayaran itu kepada orang yang pernah kita zalim, pernah kita pukul di dalam dunia ini. Saya orang datang pulang, ulun pernah juga dipukulnya sekali lawan gada, Hansip sidin, dipukul lawan gada, ambil lagi sembayangnya 70, pahalanya kirim ke sini, puasanya 70 hari kirim ke sini, umpamanya demikian. Akhirnya habis amal kebajikan. Nah, kalau manusia seperti itu lain hal dengan binatang tadi. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana indahu mazlimatun li akhihi min 'irdin aw syai' falyatahallalhu al-yawm min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, in kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi, fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila 'alaihi." Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang di sisinya ada kezaliman, pernah menganiaya orang, baik yang dianiaya itu pribadi atau selainnya, maka hendaklah dia minta halal di dalam dunia ini, kata Rasulullah, sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham, yang ada hanya amal saleh dan amal buruk. Diambil amal saleh dengan kadar kezalimannya, diserahkan kepada orang yang dizalim. Kalau habis amal salehnya, maka dosa-dosa orang zalim akan dipikulkan kepada orang yang menzalim tadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Fal yatahallalhul yaum," hendaklah dia minta halal sekarang ini sebelum dia menemui hari akhirat atau hari kiamat itu. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang itu dihalau. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila laut itu dinyalakan, laut itu berubah jadi lautan api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri dipasangkan, dikelompokkan. Orang-orang saleh kelompoknya sini, kumpul sana orang-orang saleh. Orang-orang yang fasik kumpul di sini, kelompoknya orang-orang fasik. Orang-orang yang zalim dikumpul di sini, orang-orang zalim. Orang-orang yang kafir dikumpul sini, orang-orang yang kafir. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi di padang mahsyar itu nantinya akan dibagi bergrup-grup manusia ini. Nah, tetapi ada orang yang tidak saleh. Orang yang tidak saleh, tapi dia dikelompokkan
kepada kelompok orang saleh. Dan ada orang yang saleh dikelompokkan kepada kelompok yang tidak saleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab cinta. Dengan sebab cinta. Ini orangnya orang kada saleh, tapi dia sangat mencintai orang-orang saleh. Walam ya'malu bi'amalihim, dan dia tidak beramal sebagaimana amalnya orang saleh. Tapi orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang diidolakannya, orang-orang saleh. Walaupun dia tidak saleh, dia akan digabungkan dengan orang-orang saleh. Nah, jadi kita hati-hati mencintai seseorang, hati-hati mengatujui seseorang, mengidolakan seseorang. Nah, kemudian ada orang yang saleh tapi digolongkan kepada golongan yang tidak saleh. Karena apa? Karena dia mencintai orang yang tidak saleh itu, padahal dia tidak beramal sebagaimana amalnya mereka. Nang dikatujuinya ini nah, pemain-pemain bal na orang kafir nang dikatujuinya, artis-artis nang kada beriman nang kada dikatujuinya, nang dikatujuinya. Pada orangnya ini pengaji, penuntut ilmu, penyembahyang, cuma nang dicintai itu orang-orang nang macam itu, orang-orang yang suka melanggar hukum Allah. Padahal ini tidak beramal seperti itu, tapi karena cinta dalam hatinya kepada mereka, akhirnya digolongkan dengan mereka itu. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nantinya ditanya, dengan sebab dosa apa dia dibunuh orang tuanya pada waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman jahiliyah itu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap perempuan yang ingin melahirkan itu dibawa keluar rumah oleh orang-orang jahiliyah, dibawa keluar rumah dan dibikin lubang di sampingnya perempuan yang hendak melahirkan tadi. Begitu anak lahir ini perempuan, plong, langsung masukkan dalam lubang, dikubur hidup-hidup. Nah, itu kelakuan orang-orang jahiliyah. Nanti dia akan dibangunkan di akhirat, ditanya oleh Allah, kenapa kamu sampai dibunuh sedemikian rupa itu. Nah, bagi orang-orang jahiliyah, bahwa mempunyai anak perempuan itu merupakan sesuatu keaiban yang besar, sesuatu celah yang sangat besar. Dan perilaku-perilaku jahiliyah itu masih terus berjalan sampai mereka Islam. Karena sudah jadi tradisi, bila anak bini-bini nang lahir patak kubur. Karena kada suka kalau anak yang lahir ini perempuan. Sampai-sampai mereka masuk Islam, kebiasaan itu masih berlaku. Kalau dia diberitahu anak istrinya melahirkan, anaknya perempuan, langsung berubah mukanya. Di hadapan Rasulullah SAW ada sahabat sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah, lalu datang kabar tuh bini ikam melahirkan, bini ikam beranak, anaknya bini-bini, langsung berubah wajahnya itu orang. Nah, Rasulullah SAW melihat keadaan orang ini masih ada baunya jahiliyah. Beliau bersabda, ujar Nabi kita, man kanat indahu wahidatun ja'alaha Allah sitram minan nar, wa man kana lahu ithnatani adkhalahu Allah bihimal jannah, wa in kunna thalasan wudi'a anhul jihad was sadaqah. Ikam ya Nabi, jangan sedih kalau bini ikam itu beranak perempuan.
Jangan duka cita kalau istri melahirkan anak perempuan. Ujar Nabi, barang siapa yang dia punya satu anak perempuan, dalam penjelasannya dia didik baik-baik itu anak perempuannya sehingga menjadi perempuan yang baik, maka itu merupakan dinding terhadap orang tuanya daripada api neraka. Dan barang siapa dua mempunyai anak perempuan dan dia didik baik-baik sehingga menjadi perempuan yang baik, Allah masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga berkat dua anak perempuan tadi. Dan barang siapa mempunyai 3 anak perempuan, dididiknya menjadi perempuan yang baik, maka orang tersebut tidak dituntut lagi untuk bersedekah dan berjihad fisabilillah. Nah, dengan adanya arahan-arahan daripada Rasulullah SAW, akhirnya sahabat sedikit demi sedikit bisa meninggalkan pengaruh-pengaruh jahiliyah itu. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila buku catatan amal dibuka catatan amal kita diperiksa. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dibuka sehingga terlihatlah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal jahimu su'irat, dan neraka jahim telah dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan surga pun didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, barulah tahu seorang diri itu apa yang telah dia kerjakan di dalam dunia. Nah, ini neraka jahim, ini surga. Catatan amal ada di tangan kita. Kemana kita bakal masuknya? Ke kiri kah ke neraka jahim, atau ke kanan ke surga? Nah, disitulah kita baru tahu dengan pasti di mana kedudukan kita. Disitulah kita baru positif menempati apa, surga atau neraka. Alimat nafsum ma ahdarat. Selama kita belum sampai ke tempat itu, kita belum tahu di mana tempat kita, surga atau neraka. Siapapun tidak tahu kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita banyaknya beramal saleh, bagaimanapun kita banyaknya melakukan ibadah, kada bisa dijadikan kepastian bahwa itu akan membawa kita ke dalam surga, karena kita belum sampai ke tempat di mana kita akan diputuskan semestinya. Bagaimanapun orang itu ahli maksiat kepada Allah, jangan sampai kita mencap bahwa dia ahli neraka, karena belum saatnya dia berada di tempat yang memutuskan hal itu. Alimat nafsum ma ahdarat. Orang-orang yang telah merasa bahwa dirinya ke surga, di akhirat dia akan masuk neraka. Orang-orang yang selalu takut, khawatir dirinya masuk ke dalam neraka, dia khawatir, dia takut, inilah calon penghuni surga. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis kursi, la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain, fa in aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku tidak menghimpunkan, firman Allah, aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu 2 ketakutan, dan tidak aku himpunkan bagi dia 2 keamanan. Barang siapa yang merasa aman dalam dunia, positif dah ke surga, aku nih mati dijamin sudah ke surga, dia akan ketakutan di akhirat dan masuk neraka. Dan orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir
surga kah, neraka kah, kada tahu lagi nah. Khawatir aja dirinya karena kada ada kepastian, khawatir. Amantuhu, aku amankan dia di akhirat nanti, kata Allah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Wa in khafani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Riwayat Ibnu Hibban. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan ini kita jangan sama sekali beranggapan bahwa kita ini positif sudah sebagai ahli surga. Dan apabila kita melihat ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari jalan Allah, jangan sekali-kali kita memastikan bahwa dia itu adalah penghuni neraka, karena semua itu masih belum jelas ketentuannya, karena harinya masih belum tiba. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita sampai akhir hayat kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.